Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Ultimate Note. Drama ini menceritakan tentang pertualangan Wuxi, Zhang Qiling, dan juga Wang Pangzi. Mereka bertiga pergi ke kerajaan hantu ular di perbatasan provinsi Guangxi. Di sana mereka menemukan sebuah danau misterius yang terkenal dengan rumor mencekam. Di sini Wuxi ini adalah bentot, jadi dia adalah yang paling muda di antara kakak-kakaknya yang lain. Makanya kakaknya ini salah satunya Zhang Qiling ini sangat protektif terhadap dia. Nah, dalam perjalanannya tanpa sengaja Wuxi dan Wang Pangzi ini jatuh dari tebing gitu teman-teman. Nah, si Wuxi ini berhasil ditangkap oleh Zhang Qiling, sedangkan si Wang Pangzi ini jatuh di atas kayak telur gitu, dan setelah diselidiki telur itu nih adalah telur ular berbisa gitu. Awalnya hanya Wang Pangzi yang ditemukan di tubuhnya kalau dia itu sudah terinfeksi sama bisa dari telur ular itu, makanya dia bisa langsung diobati gitu, diberikan pertolongan pertama. Mereka ini nggak ada yang notice kalau misalnya si Wuxi ini juga terinfeksi oleh cairan telur itu. Jadi mereka setelah mengobati Wang Pangzi dan Wang Pangzi ini sudah sadar kembali, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Si Wuxi ini sudah mulai merasa tidak enak di badannya, jadi dia itu merasa kepanasan. Namun awalnya dia mengira dia kepanasan karena dia menggunakan jaket gitu teman-teman. Nah, si cewek ini nih sudah menyuruh Wuxi untuk memeriksa tubuhnya, apakah tubuhnya itu terinfeksi juga. Jadi pas Wang Pangzi ini sudah diobati, si cewek ini juga menyuruh Wuxi untuk melihat di sekujur tubuhnya apakah terinfeksi juga. Namun setelah dilihat tuh gak ada tanda-tanda dia terinfeksi, karena dia tuh lupa kalau misalnya dia membasuh tangannya di jaketnya itu dan mungkin menyerap gitu, makanya langsung ke area perutnya dia yang terinfeksi. Nah, di perjalanan Wuxi ini sudah mulai mengalami sedikit pusing gitu. Akhirnya mereka pun beristirahat di pinggir sungai. Terus karena Wuxi mulai merasa tidak enakan, dia pergi ke pinggir sungai untuk membasuh mukanya. Namun semakin lama dia tuh semakin merasakan pusing gitu, dan teman-temannya ini masih nggak ada yang notice. Awalnya si salah satu kakaknya itu memeriksa suhu tubuhnya, namun dia itu tidak demam, jadi tidak ada yang curiga apa-apa kalau misalnya si Wuxi ini juga terinfeksi gitu. Wuxi ini pun lama gitu di pinggir sungai itu untuk membasuh wajahnya dan membuat kakak-kakaknya ini bertanya-tanya apa yang dilakukan Wuxi di sana gitu. Nah, akhirnya setelah lama itu dan Wuxi itu semakin pusing, Wuxi ini pun ambruk, dan kakaknya terutama si Zhang Qiling ini pun langsung bergegas untuk menangkap tubuh Wuxi agar tidak jatuh ke tanah gitu teman-teman. Nah, si kakaknya yang lain ini pun bertanya-tanya kenapa Wuxi padahal sebelumnya dia baik-baik aja. Terus dicek suhu tubuhnya, ternyata dia itu sudah demam tinggi banget. Terus dilihat di perutnya itu dibuka kan bajunya, sudah ada infeksi yang itu besar banget, dan itu lebih besar daripada yang punya Wang Pangzi di awal itu teman-teman. Dan si cewek itu berasumsi bahwa jadi cairan telurnya ini dia kan sudah menginfeksi kulitnya si Wuxi ini, dan infeksinya tuh menyebar gitu teman-teman, makanya semakin membesar gitu. Sedangkan yang punya Wang Pangzi tadi kan langsung ditangani, langsung diobati, makanya masih bisa dicegah gitu penyebarannya. Nah, karena semakin menyebar dan mereka ini tidak memiliki peralatan yang memadai gitu, mereka bermaksud untuk membawa Wuxi ini ke suatu tempat untuk kemudian diobati. Namun di pertengahan perjalanan kondisi Wuxi ini semakin parah, jadi dia tuh semakin biru gitu di bibirnya dan suhu tubuhnya semakin tinggi. Jadi mau nggak mau dia langsung diobati di situ juga dengan peralatan seadanya gitu. Dan karena peralatan seadanya itu, Wuxi ini merasakan sakit yang sangat luar biasa dan dia itu sangat tidak tenang gitu teman-teman. Jadi dia terus meronta kesakitan yang membuat kakak-kakaknya ini bingung harus apa, dan disitu dilakukan sebuah operasi darurat. Jadi dia hanya diberikan obat seadanya dan perutnya ini
dibedah menggunakan pisau untuk dikeluarkan semua cairannya gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.